Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya pengajian ada balehonya, ada judulnya. Ini subuh ini judulnya ya terserah saya aja. Nabi Adam punya anak, satu namanya Qabil, satu namanya Habil. Diabadikan mereka berdua berkurban. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban, fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban dari salah satunya, kurban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, kurban Qabil tidak diterima. Lalu kemudian Qabilnya marah, lalu kemudian dia bertanya, kenapa kurbanmu diterima, kurban saya tidak? Jawabannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena ibadah itu hanya diterima oleh orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini semua beramal dasarnya karena takut kepada Allah. Lalu kemudian beberapa masa setelah itu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala juga meminta kurban dari Nabi Ibrahim. Allah tidak minta sapinya, Allah tidak minta kambingnya, Allah tidak minta untanya. Yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dia cintai, yang ditunggu selama 86 tahun, itulah dia Ismail alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Kata Ismail menjawab, ya abati, wahai ayah saya, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya sabar menerimanya. Jadi ibadah yang paling berkualitas adalah apa yang paling kita cinta, itulah yang kita kurbankan. Tapi nanti jangan gara-gara ini setelah pulang kata istrinya, kamulah yang paling kucinta mas. Ini perintahnya Allah yang nyuruh. Lalu kemudian ketika sudah sampai di bawah, watallahu lil jabin, ketika pisau itu sudah mendekat ke leher Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah menebusnya, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar, seekor kambing domba. Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba, karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdol itu domba Pak Ustadz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab, pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Dia bilang yang afdol domba. Makanya mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mana yang lebih afdal? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdal itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya nggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdal itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdal. Yang afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya dagingnya. Jadi ada orang berkurban satu ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang satu ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban satu ekor sapi, sapinya sapi limosin,
1 ton itu afdal. Lalu datang yang satu lagi mengatakan, nggak penting sapi besar atau kambing besar, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Itulah yang paling. Kebetulan dia jamaah Masjid Al-Ikhlas. Berapa banyak orang yang berkurban nggak dapat pahala kurban, tapi berapa banyak orang yang nggak berkurban hanya niat kurban dan sudah dapat pahalanya karena dia dengar kata sambutan dari Ustadz Heru. Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban insyaallah. Jadi masalah hewan kurban ini, siapa yang paling banyak dagingnya dinikmati oleh fakir miskin, itulah ibadah kurban yang paling utama. Lalu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dua-duanya. Riwayat yang pertama, Nabi mengambil seekor kambing, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat. Kambing yang pertama Nabi menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa bismillahnya nggak sampai habis Bismillahirrahmanirrahim? Karena nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau sayang kok dipotong? Itu kenapa bismillahnya cuma sampai Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah maha besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya sembelih dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, inilah dalil bahwa kurban itu boleh untuk orang meninggal dunia. Loh, mana dalilnya? Itu kan nggak ada disebut orang meninggal dunia. Karena waktu Nabi menyembelih hewan kurban itu dia katakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia. Kambing yang kedua, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Inilah kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil kalau seorang suami berkurban, maka ahli baitnya, istrinya, anaknya sudah dapat. Kenapa? Karena waktu menyembelih itu Nabi mengatakan ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Oh, jadi kalau begitu Ustadz, satu kambing bisa untuk satu kelas. Makanya di beberapa sekolah dilaksanakan satu kelas, anak pelajar siswa 30 orang, 1 ekor kambing. Itu bukan kurban namanya, karena kambing itu 1 orang, 1 orang 1 kambing. Tapi kalau ahli bait, anak istri bisa 1 kambing untuk 1 ahli bait. Tapi itu 1 kelas, nggak ada orang 1 kelas ahli bait. Mana ada 1 kelas 30 orang saudara kandung semua? Maka kalau 1 kelas itu iuran, 1 pelajar ada yang 50.000, ada yang 20.000, maka yang berkurban tetap 1 orang. Yang iuran itu namanya pahala sodakoh. Sedangkan hasil dari sodakoh itu dapat untuk 1 ekor kambing dibelikan ke kambing yang berkurban 1 orang. Nama siapa Ustadz? Ya bahaya kalau 30 orang dipilih 1 nama, kelahi anak-anak. Terus ya udah wali kelas. Selesai. Jadi jangan disebut untuk kurban 1 kelas, karena 1 kambing itu untuk 1 orang. Tapi kalau untuk ahli bait, maka bisa 1 kambing, bapak, anak, suami, istri. Tapi jangan gara-gara ceramah subuh ini yang sudah ngasih 5 kambing, 4-nya diambil lagi. Ini kambing untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk mantu saya, ini untuk cucu saya. Kami di rumah ada 5 orang, jadi saya 1 kasih 5 ekor kambing untuk Masjid Al-Ikhlas. Besok pagi datang ke masjid, karena kata Ustadz Somad cukup 1, yang 4 saya ambil lagi. Kalau mau afdal, 1 orang 1 ekor kambing. Ini hadis tentang kambing.
Lalu hadis tentang sapi, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami, kata sahabat Nabi, pernah berkurban pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah adalah ketika Nabi dan sahabat berangkat umroh, lalu kemudian tertahan di satu daerah namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu lebih kurang 22 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang namanya sudah berubah menjadi Sumaisi, tempat checkpoint waktu kita masuk dari kota Jeddah. Biasa kita masuk dari kota Jeddah itu ditahan, dicek paspornya, itu daerah Hudaybiyah. Nah, ketika itu Nabi bersama sahabat berkurban 1 ekor onta 7 orang. Jadi 1 ekor onta 7 orang, 1 ekor lembu 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang. Nah, jadi apakah boleh dicampur 7 orang itu? Pertama, Bapak Insinyur Pulan, kedua Bapak Dr. Andes Pulan, ketiga Bapak Kiai Pulan, keempat Bapak Jenderal Pulan, kelima almarhum. Boleh. Misalnya ini 1 sapi, saya, anak saya, istri saya, mantu saya, cucu saya, 2 almarhum ayah, almarhumah ibu. Boleh dicampur antara untuk orang yang hidup dan orang meninggal dunia. Lalu kemudian ini 1 ekor sapi untuk saya, anak saya, istri saya, mantu saya, yang 3 cucu saya akikah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kurban 4 campur akikah 3. Menurut kitab fikih sunnah nggak boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Kalau kurban-kurban saja, akikah-akikah saja. Referensinya, nama kitabnya fikih sunnah, nama penulisnya Sayyid Sabiq. Tapi menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, boleh dicampur antara kurban dengan akikah. Hanya saja bedanya kalau daging kurban dibagi mentah, sedangkan daging akikah dimasakkan lalu diundang orangnya diberi makan. Jadi tinggal dibagi saja. Kalau 7 bagian, yang 3 bagian ini dilaksanakan secara akikah menurut mazhab Syafi'i. Saya sampaikan 2 versi ini bukan untuk membingungkan jamaah. Mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah mengatakan kurban dengan akikah gak boleh dicampur. Yang satu lagi mengatakan boleh. Akhirnya jamaah bingung, nggak jadi berkurban. Nah, jadi yang mengatakan nggak boleh berarti dia pakai referensinya kitab ini. Yang mengatakan boleh berarti dia pakai mazhab Syafi'i dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Silakan saja, perbuatan ini baik. Nabi SAW berkurban pada waktu haji wada. Beliau menyembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih. Setelah selesai 63 ekor. Waktu itu Nabi haji wada umurnya 63 tahun. Berkurban 63 ekor unta. Jadi kalau ada di antara bapak yang umurnya 50 tahun, berarti berkurban 50 ekor unta kali 50 juta. Ustadz, katanya Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Iya, cobalah pikirkan. Kalau memang Nabi itu miskin, susah, berkurban 63 ekor unta. Unta yang paling murah 50 juta. Sebetulnya harganya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta. Bayangkan itu. Nabi itu kaya, cuman hidupnya bersahaja. Dan di total semua, setelah Nabi sembelih 63 ekor, pisaunya diberikan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Sayyidina Ali menyembelih lagi 37, tambah 63, sama dengan 100 ekor unta. Sekarang, artis menyembelih 1 ekor sapi, viralnya kemana-mana. 1 ekor sapi limosin.
Kalau dibandingkan 1 ekor sapi limosin dengan 100 ekor unta, banyak mana? 100 ekor unta. Makanya kalau ada yang mengatakan kurban itu yang mana yang betul Pak Ustadz? Apakah 1 ekor kambing untuk 1 rumah, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 100 ekor? Kalau kurbannya VVIP 100 ekor, itu very important person, itu yang paling hebat. Tapi kalau yang paling bawah, 1 keluarga, 1 rumah, 1 kambing, itu kelas ekonomi. Saya jelaskan ini semua supaya jamaah nggak bingung. Oh, ternyata yang buat 1 rumah 1 kambing ada, yang buat 1 kambing 1 orang ada, yang membuat 1 sapi 7 orang ada, yang buat 100 ekor pun ada. Yang nggak bisa 8 orang 1 ekor sapi, itu nggak bisa. Yang 1 itu ya udah misahkan diri aja. Tapi nggak bisa Ustadz, kami ini 1 geng. Kami kebetulan geng kami memang 8. Ya udah kamu 1 kambing, yang 7 ini. Oh nggak bisa, kami harus selalu bersama. Ya amalan ini nggak bisa menurut perasaan kita. Kita ikuti saja sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Somad, ya kebetulan di belakang masjid kami ada gereja. Gerejanya ngasih sapi. Terus ya kami mau kurban, motongnya gimana? Apakah waktu menyembelih itu disebutkan Bismillahi Allahu Akbar dari? Sedangkan syarat beribadah itu kan pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Nah, sedangkan ini ada tetangga kawan kita di komplek non muslim ngasih sapi. Apakah kita tolak? Yang ada itu tolak bala. Enggak ada tolak sapi. Terus sapinya diterima sebagai hadiah, diterima oleh pengurus masjid panitia sebagai hadiah. Tapi saat penyembelihan disebutkan nama orang muslim. Nama siapa? Ya nama ketua panitia. Ketua, sekretaris, bendahara, pengurus, semua namanya dipakai. Kalau ada yang komplain, kasih tahu sama dia, mudah-mudahan tahun depan sampean ketua. Yang penting kan dagingnya dibagi. Kalau disebut nama non muslim, maka kurbannya tidak sah. Tapi bahwa mereka memberi itu terhitung sebagai hadiah. Apakah orang yang tidak Islam itu kalau memberi sesuatu dibalas Allah Ta'ala? Ya. Buka bab tentang wakaf. Boleh orang non muslim memberi wakaf, memberi sodakoh. Jadi kalau ada misalnya kemari, lalu dia datang kasih 100 sak semen ke pengurus Masjid Al-Ikhlas, diterima atau tidak? Terima. Jangan dibilang tidak diterima. Kami mesti fit and proper test dulu, dicek dulu ini hartanya dari mana. Ya diterima. Tapi bahwa itu menjadi amal di akhirat, syarat amal itu diterima, sebutkan dulu passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini Ustaz Somad ini sembarangan ngomong. Biasanya kalau minuman sudah datang, ini bisa 2 jam ceramahnya. Nah, apalagi ada teh manis. Sampai mana tadi hilang banyak. Mana dalilnya? Ketika Nabi mengirim surat ke Alexandria. Jadi waktu itu di dunia ini ada 2 paus. Satu paus yang ada di Vatikan, satu paus yang ada di Alexandria. Yang di Alexandria itu sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Mesir ada paus Alexandria. Mereka tidak ikut yang di Vatikan. Yang dikirimi Nabi surat yang di Alexandria. Yang bawa surat itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibaca oleh paus. Namanya Jirjis. Nama
Mereka biasanya punya dua nama, nama asli dan nama itu Muqawqis. Dia baca surat Nabi, dia lipat surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kayu. Begitulah dia memuliakan surat Nabi. Dan khatib yang bawa surat itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah asal Banha. Asal artinya madu. Banha salah satu provinsi di Mesir. Memang produksi madunya bagus, madunya asli. Cirinya dibawa pulang ke rumah, istri marah. Itu asli. Madunya dibawa ke Nabi, diminum oleh Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non muslim. Makanya kalau ada bapak ibu yang dikasih madu sampai sekarang masih disimpan, ragu untuk minum, silakan minum, atau kalau nggak mau kasih ke saya. Yang kedua dikasih kain, karena Mesir itu waktu itu produksi tekstil terbaik. Kain putihnya habis waktu. Hebat Masjid Al-Ikhlas. Kadang memang ustadz-ustadz ini ceramah nggak mengenal waktu. Itu pentingnya dikasih timer. Kalau sudah bunyi habis waktu. Tapi karena ini ustadz dari luar kota, maka ada kekhususan tambah. Nah, lalu kemudian kain putihnya disimpan dan dipakai oleh Nabi SAW. Nabi diberi hadiah yaitu bighal. Bighal ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kendaraan. Kalau sekarang mungkin ya mobil dinas plat merah. Dipakai oleh Nabi SAW. Dikirim dua perempuan. Bayangkan baiknya Paus Alexandria itu. Dikirim dua orang perempuan, yang satu namanya Sirin. Lalu sahabat Nabi ada yang belum nikah, namanya Hasan bin Sabit, penyair. Kalau mau perang, Hasan ini yang baca syair. Hasan, kamu ambil Sirin menjadi istri kamu. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini ibu dari anak Nabi laki-laki bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi, nama ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir. Ini dalil boleh menerima hadiah dari non muslim. Nah, jadi kalau ada yang ngasih sapi, ngasih macam-macam, terima saja. Sampai hari ini sudah ada yang ngasih. Berarti mereka belum dengar tausiahnya. Insya Allah nanti akan ada yang ngirim, insya Allah.